Ada tulisan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani yang memfollow up kasus Banserida versus Bahar bin Smith di rminubanten.or.id berjudul "Ini sanksi yang akan diterima oknum Polres dan Jaksa jika paksakan RJ dalam kasus pengeroyokan oleh Bahar Smith terhadap anggota Banser." Saya tidak tahu latar belakang dari munculnya tulisan yang berjudul "Jika paksakan RJ dalam kasus pengeroyokan oleh Bahar Smith terhadap anggota Banser" ini. Apakah munculnya tulisan ini karena memang ada indikasi-indikasi polisi akan tetap memaksakan RJ sekalipun dari pihak Banserida dan GP Ansor Tangerang Kota sudah mengirimkan surat resmi penolakan restoratif justice. Jadi apabila benar bahwa Polres, oknum Polres dan oknum jaksa, selanjutnya konteksnya semuanya oknum ya. Kalau saya slip itu hanya slip saja, tapi maksud saya adalah oknum. Apabila benar bahwa oknum Polres dan oknum jaksa ada yang tetap memaksakan proses RJ sekalipun sudah mendapatkan surat resmi penolakan RJ dari pihak Banserida dan GP Ansor Tangerang Kota, maka itu hal yang sangat disayangkan sekali. Satu, karena publik yang menyoroti kasus ini sudah tahu bahwa ada semacam persekongkolan, permainan di balik layar untuk menggolkan RJ dari pihak Bahar bin Smith, sebagaimana yang diceritakan oleh Haji Ridwan. Bang Haji Ridwan, jadi ada sandiwara apa, ada drama apa? Oh banyak dramanya. Yang konteksnya ini untuk restoratif justice, ada drama gimana? Banyak sekali. Mulai dari iming-iming uang, iming-iming pekerjaan, iming-iming umroh, segala macam dari segala penjuru itu sudah dilakukan oleh mereka. Tapi memang kita nggak mau kok. Kita nggak mau damai dan korban pun nggak mau berdamai dengan itu gitu. Jadi, bahkan dari pihak kepolisian pun udah main drama gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi itu drama uang sudah, drama drama mendatangi sesepuh kita sudah. Dari pihak residivis itu? Iya, dari si R ini. Kalau bahasa orang penjara tuh, teman saya kebenaran ada residivis, dia nyebutnya R, si R gitu. Si residivis kambuan ya. Jadi si R ini RBS ya, berarti ya udah jangan HBS, RBS, okay. Residivis Bahar Smith gitu. Jadi tim mereka ini sudah melakukan beberapa drama dan beberapa penawaran gitu, mulai dari uang, terus pekerjaan untuk korban, untuk Karnida Banser ya? Iya, terus tawaran umroh untuk keluarganya, modal usaha, sampai terakhir pamungkasnya adalah drama dari Polres. Oh gitu ya? Makanya saya katakan Polres Tangerang sudah tidak lagi netral. Mungkin oknum kali ya, Bang Haji? Bisa jadi oknum. Seperti apa ceritanya? Dari pihak Polres itu sudah mendatangi korban itu beberapa kali, bahkan kalau kemarin jenengan udah lihat video saya datangin Rida tuh malam-malam. Oh iya, ntar, ini videonya, jadi biar nggak ada. Alhamdulillah, aman, terkendali aman. Dalam keadaan sehat walafiat. Masih terus lanjut ya? Lanjut. Tidak ada pernah kata damai ya? Tidak. Tidak ada kata restore justice ya? Siap. Lanjut sampai tuntas ya? Siap. Sampai ngandang. Penjarakan Bahar. Siap. Penjarakan Bahar. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Penjarakan Bahar. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Saya wangi. Oke, nanti dibutuhkan. Oke. Nah itu
Peristiwanya di mana? Nah, itu di rumahnya Rida. Beberapa jam sebelum saya datang, jadi polisi sudah datang berkali-kali Ke rumahnya Kang Rida? ke rumahnya Rida. Dan ini dramanya udah lebih gila lagi, seperti prank, seperti Rida ini seperti di prank. Jadi Oh, oke. pihak kepolisian pertama kali datang tertolak. Terus kedua kali apa keberapa kalinya dia bilang begini, tim dari Polres itu bilang, ayo kita ke Polres, ke kantor. Ini ketua Ansor Kota Tangerang sudah di jalan. Dia bilang kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Untungnya sahabat Rida nih, dia telepon dulu ke ketua Ansor kita. Ketua, punten, emang ketua sudah di jalan dan mengarahkan saya untuk restoratif justice. Oh, sembarangan sahabat Rida ini. Enggak, dia Sherlock. Ketua Ansor tuh sampai Sherlock. Saya nih di kantor, di rumah. Jadi nggak ada itu arah-arah untuk begitu, mengarah seperti itu. Sama sekali, sedikit pun tidak ada. Jadi ketua Ansor Banser itu memang tidak ada arahan untuk restoratif. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sahabat Midiani ya. Sahabat Midiani. Oh iya. 0% tidak ada sedikit pun. Bahkan statement beliau itu luar biasa ketika konferensi kemarin, konferensi di NU, beliau mengatakan sampai langit Tangerang runtuh, sampai langit Cipondoh runtuh pun tidak akan ada kata damai. Oke. Nah itu polisinya nyaturnya sampai dulu. Oknum polisi. Ya. Oknum polisi itu sampai nungguin di rumahnya di. Nungguin di depan rumah Rida. Atau rifle atau memang gimana? Enggak, cuma beberapa jam aja dia nunggu supaya Rida mau ke Polres, karena di Polres ini ada si RBS ini. Oh, udah ditunggu di sana. Oh iya, jadi si RBS ini saya rasa udah ketar-ketir lah. Udah ketar-ketir. Jadi dia bener-bener pengen banget ini tuh berhasil, RJ ini berhasil, sampai pamungkasnya adalah minta tim dari kepolisian dari Polres Tangerang. Sampai seperti itu ya. Makanya kita nih agak-agak meraba-raba nih, ada apa gitu dengan Tapi itu, Polres. maaf Bang Haji, itu bisa hampir dipastikan itu oknum kepolisian. Oh, itu penyidik? Ya itu mereka ya. Tapi intinya memang seperti itu kejadian dramanya seperti itu. Iya, jadi sudah lebih dari 5 kali Oh, keluarga tersangka. Kan ini kan yang ditersangkakan ini kan 4 orang. oke. A, terus E, sama D. Yang 3 orang ini. Yang panitia waktu di acara itu ya. Ya, Oke, ini sebelum situ oke ya. Lanjut aja. ya jadi 3 orang ini kan sudah ditersangkakan dan mereka, saya rasa ada tuh yang namanya E tuh, yang tadinya mencak-mencak ketika ada penolakan dari Bahar, dia mencak-mencak kan. Oh, yang di Gue berhadapan sama gue, kata dia kan gitu. yang di meja dan polisi itu ya. Ya betul, ketika mediasi di Polsek itu Ya, ada penolakan dari MWCNU Cipondoh kan waktu itu. Ya. Oke. Gitu. Ketika ada penolakan kan dia jagoan banget itu, luar biasa itu. Oh, itu tersangka ya dia. Itu tersangka. Salah satu tersangka. Salah satu tersangka dan Inisial E naik E ya. iya Haji E. Oh, jadi GE. semua tersangka itu sudah mendatangi Kang Rida Banser untuk Iya, melakukan perdamaian. betul. Terakhir si BS ini ya. Terakhir ya dari BS, mungkin dari si pengacaranya juga ya menyarankan ya sudah polisi saja, mungkin seperti itu mungkin ya. Oh, Itu menurut pendapat saya mungkin seperti Artinya itu. drama itu memang terjadi seperti itu. Luar biasa, drama itu luar biasa. Sambil ini kan secara nggak langsung ditekan secara halus ini kan ini. Atau gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, Banser Rida dan keluarganya sudah dengan jelas, tegas menolak RJ. Dan juga menolak tawaran uang 300 juta rupiah dan 1 buah motor. Bagi saya, angka 300 juta rupiah itu angka yang kecil sekali. Di video yang mungkin 2 minggu yang lalu, saya katakan minimal di 10 miliar, tidak boleh, jangan mau di bawah 10 miliar. Kalau bisa 15 miliar atau 20 miliar itu bagus. Jadi seumur hidup bisa financial freedom nanti. Kan jelas begitu, Bapak Oknum Polres dan Bapak Oknum Jaksa. Itu
sangat aneh sekali jika Anda atau kalian itu memaksakan RJ dalam kasus ini. Pertanyaan berikutnya yang patut kita ulik adalah, dengan fakta adanya penolakan itu, penolakan RJ dari pihak Banserida dan GP Ansor Kota Tangerang, serta juga secara tinjauan hukum RJ itu semestinya tidak bisa dilakukan. Pertanyaannya adalah, mengapa oknum Polres dan oknum jaksa sangat bersemangat untuk memberhasilkan RJ Bahar Smith atas kasus ini? Apa yang melatar belakangi atau apa yang mendorong oknum Polres dan oknum jaksa ini sehingga begitu semangat sekali, begitu militan untuk menabrak aturan-aturan, menabrak pakem-pakem, menabrak realitas-realitas? Apakah karena motif ideologi, misalnya membela cucu Nabi atau mendukung cucu Nabi? Bahar bin Smith dan seluruh klan Habib Alwi itu bukan cucu Nabi. Bukan. Kemudian yang Anda lawan itu belum tentu bukan cucu Nabi. Anda harus membuktikan terlebih dahulu bahwa yang Anda lawan itu adalah bukan cucu Nabi. Itu menjadi aneh bagi posisi Anda menjadi aneh gitu. Kalau menggunakan basis ideologi membela cucu Nabi gitu. Cucu Nabi yang mana? Kemudian kalau militansi atau pembelaan atau semangat spirit dari oknum jaksa dan oknum Polres dalam memberhasilkan RJ itu bukan basisnya ideologi atau bukan berbasis teologi, lalu basisnya apa? Sehingga tidak salah juga orang apabila memiliki dugaan, oh jangan-jangan basisnya adalah korupsi dari pihak apa namanya Bahar, misalnya gratifikasi dari pihak oknum Polres dan oknum jaksanya korupsi. Ya ini tentu Anda tahu ya, tapi barangkali perlulah kita mengartikulasikannya dalam bentuk lisan bahwa bapak-bapak oknum Polres dan oknum jaksa, bahwa kejahatan sekuat mafia migas, mafia tanah, dan lain-lain itu terbongkar juga dan dihukum juga, meskipun kita bisa berdebat tentang optimalisasinya ya. Tapi setidaknya fakta, mereka dihukum, mereka terbongkar kasusnya dan dihukum. Apalagi kasus ini, apalagi Anda yang saya kira level powernya itu jauh di bawah level mafia-mafia itu. Jadi saya mendorong Anda untuk mari kita yang lurus-lurus saja sesuai aturan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan nurani keadilan, supaya sama-sama selamat di dunia dan akhirat. Tapi kalau Bapak oknum Polres dan oknum jaksa masih bersiteguh memaksakan RJ dalam kasus ini, ya silakan saja kita lihat nanti bagaimana. Nah, saya bacakan ya tulisan dari Kiai Imad. Ini sanksi yang akan diterima oknum Polres dan jaksa jika paksakan RJ dalam kasus pengeroyokan oleh Bahar Smith terhadap anggota Banser. Kasus dugaan pengeroyokan yang melibatkan Bahar bin Smith terhadap anggota Banser di Tangerang terus menyedot perhatian publik. Di tengah bergulirnya proses hukum, muncul diskusi mengenai peluang restoratif justice (RJ). Namun, publik dan pemerhati hukum mengingatkan bahwa bahwa memaksakan RJ dalam kasus ini bukan tanpa resiko hukum bagi aparat yang menanganinya. Jika oknum di Polres maupun Kejaksaan memaksakan penghentian perkara RJ yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sederet sanksi berat telah menanti. Berikut adalah ulasannya. Residivis seperti Bahar Smith tidak bisa diberi RJ. Berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5 huruf E dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 huruf A, RJ tidak dapat diberikan kepada tersangka residivis dalam kurung pernah dihukum pidana sebelumnya. Bahar bin Smith diketahui memiliki riwayat vonis pidana dalam kasus serupa.
Pada 9 Juli 2019, Majelis Hakim PN Kota Bandung menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan tahanan kepada Bahar Smith karena terbukti melakukan penganiayaan terhadap 2 remaja. Menurut Hakim, Bahar bersalah sesuai pasal 333 ayat 2 KUH pidana dan atau pasal 170 ayat 2 dan pasal 80 ayat 2 jungto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dari sini, maka jika polisi atau jaksa menerima RJ untuk Bahar Smith, maka mereka telah melanggar 2 peraturan sekaligus, yaitu Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Ancaman pidana Bahar Smith lebih dari 5 tahun tidak bisa diberi RJ. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Pasal 5 huruf B dinyatakan dengan tegas bahwa RJ hanya bisa dilakukan jika ancaman pidana penjara kurang dari 5 tahun. Jika ancaman hukuman seperti kasus Bahar Smith yang ancamannya 9 tahun, maka RJ mutlak tidak bisa dilakukan. Pengeroyokan dan penganiayaan yang ditersangkakan kepada Bahar Smith dilakukan di depan umum kemudian dibawa ke tempat khusus mengakibatkan luka berat dalam kurung pasal 170 ayat 2 ke-2 KUHP. Ancaman pidananya adalah 9 tahun, jauh melampaui batas maksimal RJ yaitu 5 tahun. Memaksakan RJ pada syarat yang tidak terpenuhi ini merupakan maladministrasi berat. Sudah ada 3 pasal dari 2 peraturan yang melarang diterimanya RJ oleh polisi dan jaksa untuk kasus semacam kasus pengeroyokan sahabat Rida oleh Bahar Smith. Masih mau dipaksakan? Tanda tanya. Sanksi bagi oknum kepolisian Polres. Selain itu, jika penyidik atau pimpinan di tingkat Polres yang memaksakan RJ tanpa prosedur yang benar dapat dijerat oleh Propam melalui sanksi etika. Dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan wajib mengikuti pembinaan mental. Sanksi administratif. Berdasarkan Perpol nomor 7 tahun 2022, oknum dapat dijatuhi hukuman demosi dalam kurung penurunan jabatan, penundaan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) jika terbukti ada unsur suap atau gratifikasi di balik keputusan RJ tersebut. Tadi sudah saya singgung ya. Pembatalan SP3. Status RJ dapat dibatalkan melalui mekanisme pra-peradilan oleh pihak korban atau LSM. Sanksi bagi oknum jaksa. Jaksa penuntut umum (JPU) yang menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP 2) secara tidak sah dalam kasus dengan ancaman tinggi dan pelaku residivis akan berhadapan dengan bidang pengawasan (Jamwas). Pemeriksaan disiplin sesuai PP nomor 94 tahun 2021, jaksa dapat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat. Copot jabatan. Jaksa yang bersangkutan dapat dicopot dari jabatannya sebagai penuntut umum dan kehilangan kewenangan fungsionalnya. Pidana korupsi. Jika ditemukan bukti bahwa penghentian perkara dilakukan karena menerima imbalan, oknum jaksa tersebut dapat langsung diproses secara pidana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Satgas Khusus Kejaksaan. Tadi juga sudah saya singgung. Sorotan publik dan marwah institusi. Kasus yang melibatkan tokoh publik seperti Bahar bin Smith memiliki sensitivitas tinggi terhadap ketertiban umum. Jika aparat hukum mengabaikan penolakan korban dalam kurung GP Ansor atau Banser dan tetap memaksakan RJ, hal tersebut dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Dengan adanya batasan pasal-pasal di atas, maka tindakan penghentian perkara melalui RJ dalam kasus pengeroyokan dengan korban luka berat oleh seorang residivis merupakan pelanggaran hukum yang nyata. Masyarakat berhak melaporkan oknum yang mencoba menabrak aturan ini kepada Divisi Propam Polri atau Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung. Pimpinan Polri maupun Kejaksaan Agung dipastikan akan memberikan tindakan tegas bagi bawahannya yang berani tanda kutip bermain dengan aturan RJ demi menjaga marwah institusi penegak hukum di mata publik. Penulis Haji Madudin Usman Al-Bantani. Jadi Bapak Oknum Polres, Bapak Oknum Jaksa, tadi sudah saya jelaskan ya, banyak juga sudah saya jelaskan. Nah, terakhir ya, Anda berlawanan dengan pihak yang sebagaimana dulu berlawanan dengan klan Habib Alwi yang mungkin powernya tanggung atau keilmuannya tanggung atau nyalinya tanggung. Sekarang ini dengan bukti hampir 4 tahun polemik nasab ini berlangsung dengan segenap friksi di lapangan, tidak berlebihan jika saya menyampaikan bahwa
klan Habib Alwi dan budak-budaknya serta Bapak Oknum Polres dan Oknum Jaksa apabila tetap menjadi bagian pendukung dari klan Habib Alwi atau Bahar Smith dalam kasus ini untuk mengunggulkan RJ. Tidak berlebihan jika saya mengatakan kalian berhadapan dengan pihak yang kalibernya jauh berbeda. Ya mungkin kami tetap kalah misalnya. Ya enggak apa-apa. Atau Anda tetap menang, berhasil. Ya enggak apa-apa juga. Ya silakan saja. Cuma berlangsungnya 4 tahun ini nampaknya harus diakui bahwa lawan dari kalian bukan kaliber rendah. Begitu. Menurut saya. Kalau menurut Anda tidak, ya enggak apa-apa juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.